Di kota Kaisarea ada seorang pria bernama Cornelius, yang adalah komandan batalion Romawi yang disebut Batalion Italia. Dia adalah seorang yang religius, dia dan semua orang di rumahnya menyembah Tuhan. Cornelius banyak membantu orang-orang Yahudi yang malang dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Suatu hari, sekitar jam 3 sore, Cornelius melihat sebuah penglihatan. Dia dengan jelas melihat seorang malaikat Tuhan yang datang mendekatinya dan berkata, "Cornelius." Dia memandang malaikat itu dan dengan sangat takut dia bertanya, "Ada apa, Cuan?" Malaikat menjawab, "Tuhan menerima doa-doamu dan bantuan yang telah kau berikan kepada orang miskin dan dia tidak melupakanmu. Sekarang kirim beberapa orang ke kota dari Yope untuk mencari seorang pria bernama Simao Petro. 6 Dia tinggal di rumah Simao yang lain, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. 7 Ketika malaikat itu pergi, Cornelius segera memanggil 2 pelayan dan seorang prajurit yang sedang melayaninya dan yang adalah seorang yang religius. 8 Cornelius menceritakan kepada mereka semua yang telah terjadi dan saya kirim kamu pergi ke Jopa. 9 Keesokan harinya, pada siang hari, Peter pergi ke teras untuk berdoa. Sementara itu, laki-laki datang, sudah dekat dengan Jopa. 10 Petrus menjadi lapar dan ingin makan sesuatu. Saat makan siang disiapkan, dia memiliki sebuah visi. 11 Dia melihat langit terbuka dan sesuatu seperti kain besar yang diikat pada keempat ujungnya, yang turun ke lantai. 12 Di dalamnya ada semua jenis binatang berkaki 4, binatang yang merayap di tanah dan burung. 13 Kemudian Petrus mendengar suara yang mengatakan, "Petrus, bangun, bunuh dan makan." 14 Petrus menjawab, "Tidak mungkin, Tuhan. Saya tidak pernah makan apapun yang menurut hukum dianggap kotor atau tidak murni." 15 Suara itu berbicara kepadanya lagi, "Jangan menyebut apa yang telah dimurnikan Allah menjadi najis." 16 Ini terjadi 3 kali. Kemudian benda yang terlihat seperti kain itu dibawa kembali ke surga. 17 Petrus mulai bertanya pada dirinya sendiri apa arti penglihatan itu. Pada saat itu, orang-orang yang dikirim Cornelius sudah diberitahu tentang di mana rumah Simon berada dan di depan pintu. 18 Mereka memanggil seseorang dari rumah itu dan bertanya, apakah mungkin seorang pria bernama Simon Peter tinggal di sini. 19 Petrus masih memikirkan tentang penglihatan itu, ketika Roh Kudus berkata, "Dengarkan, ada 3 pria mencarimu." 20 Sekarang bersiaplah, turun dan pergi bersama mereka. Tenang saja karena akulah yang menyuruh mereka datang ke sini. 21 Lalu turunlah Petrus dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah orang yang kamu cari, kenapa kamu datang ke sini?" 22 Mereka menjawab, "Kami dikirim oleh Komandan Cornelius. Dia orang baik, dia takut akan Tuhan dan sangat dihormati oleh semua orang Yahudi. Seorang malaikat Tuhan menyuruhnya untuk meminta Anda datang ke rumahnya sehingga dia mendengar apa yang akan Anda katakan." 23 Lalu Petrus mengundang orang-orang itu masuk, dan dia menjamu mereka di sana malam itu. Keesokan harinya Peter bersiap-siap dan pergi bersama mereka, dan beberapa saudara yang tinggal di Yope juga pergi. 24 Keesokan harinya mereka tiba di kota Kaisarea. Cornelius dan kerabat terdekat serta teman-teman yang dia undang sudah menunggu Pedro. 25 Ketika Petrus masuk, Cornelius datang menemuinya, berlutut dan menundukkan kepala di hadapannya. 26 Tetapi Petrus menyuruhnya bangun dan berkata, "Berdirilah, karena aku hanya orang seperti kamu." 27 Ketika berbicara dengan Cornelius, Pedro masuk ke dalam rumah dan menemukan banyak orang berkumpul di sana. 28 Kemudian dia berkata kepada semua orang, "Kamu tahu betul bahwa agama orang Yahudi tidak mengizinkan mereka untuk berteman dengan orang non-Yahudi atau memasuki rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak boleh menyebut siapapun najis atau kotor." 29 Oleh karena itu, ketika Anda menelepon saya datang dengan sukarela. Sekarang saya ingin tahu mengapa Anda memanggil saya. 30 Cornelius menjawab, 3 hari yang lalu, pada jam 3 sore,
saya sedang berdoa di sini di rumah. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian putih muncul di depan saya 31 dan berkata, Cornelius, Tuhan mendengar doa Anda dan mengingat apa yang telah Anda lakukan untuk membantu orang miskin. 32 Kirimkan seseorang ke Yope untuk mencari Simon, yang juga disebut Petrus. Dia tinggal di rumah Simau, penyamak kulit, yang tinggal di tepi laut. 33 Jadi saya segera memanggil Anda, dan Anda melakukannya dengan sangat baik untuk datang. Sekarang kita semua berkumpul di sini di hadapan Tuhan, siap untuk mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda katakan. 34 Kemudian Petrus mulai berbicara. Dia berkata, sekarang saya tahu bahwa, pada kenyataannya, Tuhan memperlakukan semua orang sama. 35 Karena dia menerima semua yang takut padanya dan melakukan apa yang benar, apapun rasnya. 36 Anda tahu pesan yang dikirim Tuhan kepada orang-orang Israel, mengumumkan kabar baik tentang perdamaian melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan atas semua. 37 Anda tahu apa yang terjadi di seluruh tanah Israel, mulai di Galilea, setelah Yohanes mengkhotbahkan pesannya tentang baptisan. 38 Mereka juga tahu bagaimana Allah mencurahkan Roh Kudus ke atas Yesus dari Nazaret dan memberinya kuasa. Yesus berjalan kemana-mana melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua yang dikuasai iblis, karena Tuhan menyertai dia. 39 Kami adalah saksi dari semua yang dia lakukan di tanah Israel, termasuk Yerusalem. Dan kemudian mereka membunuhnya, memaku dia di kayu salib. 40 Petrus melanjutkan, tetapi Tuhan membangkitkan Yesus pada hari ketiga dan juga membuat dia menampakkan diri kepada kita. 41 Dia tidak dilihat oleh semua orang, tetapi hanya oleh kita, yang adalah saksi-saksi yang telah dipilih Tuhan. Kami makan dan minum bersamanya setelah Tuhan membangkitkannya. 42 Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang dan untuk bersaksi bahwa dia telah ditetapkan oleh Allah sebagai hakim atas yang hidup dan yang mati. 43 Semua nabi berbicara tentang Yesus, mengatakan bahwa mereka yang percaya kepadanya menerima, melalui dia, pengampunan dosa. 44 Ketika Petrus masih berbicara, Roh Kudus turun ke atas semua yang mendengar pesan itu. 45 Pengikut Yesus yang berasal dari Yahudi yang datang dari Yope bersama Petrus merasa heran bahwa Tuhan telah mencurahkan karunia Roh Kudus kepada orang non-Yahudi. 46 Karena mereka mendengar orang-orang non-Yahudi berbicara dalam bahasa asing dan memuji kebesaran Allah. Kemudian Petrus berkata, 47 orang-orang ini menerima Roh Kudus seperti yang juga kami terima. Adakah yang akan melarang mereka dibaptis dengan air? 48 Kemudian dia memerintahkan orang-orang itu untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka meminta Pedro untuk tinggal di sana selama beberapa hari. Kisah 10 1-48 dalam audio.